Selamat pagi, saudara dan saudariku yang para sahabat LPF. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Santa Teresa Avila, yaitu tentang jalan pengudusan. Mungkin sambil menunggu PowerPoint yang saya sudah kirimkan, saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, kemarin kita sudah, minggu lalu kita sudah sedikit belajar tentang panggilan pada kekudusan. Dan pada bagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang jalan kekudusan dan pengudusan. Santa Teresa ini sangat spesial ya. Dia memiliki pemahaman tersendiri tentang bagaimana orang bisa mencapai pada kekudusan. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama dalam renungan saya minggu lalu pada bagian yang pertama dari seri Spiritualitas Santa Teresa Avila. Ya, slide selanjutnya. Sedikit mengingat tentang apa itu arti kekudusan dalam spiritualitas Santa Teresa dari Avila. Santa Teresa mendefinisikan kekudusan, saudara dan saudariku, yaitu bukan dalam pengertian kesempurnaan moral eksternal atau tata lahiriah atau sikap yang mungkin bisa dibuat-buat ya, karena kita kan bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, kelihatannya bermoral, tetapi motivasinya mungkin salah dan lain sebagainya. Tetapi Santa Teresa, Teresa dari Avila maksudnya, mendefinisikan kekudusan adalah sebuah persatuan dan persahabatan yang akrab dengan Allah. Sehingga kalau orang mau menjadi kudus, maka di sana sebenarnya orang harus berusaha untuk menyatukan dirinya. Dalam hal ini yaitu menyatukan kehendaknya. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, untuk selalu mencari dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan persahabatan. Kata yang kedua ini digunakan oleh Santa Teresa mengingat dengan apa yang disabdakan oleh Yesus bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan perintahku. Maka persahabatan ini sangat akrab dan sangat lengkap dengan tema persatuan yang diajarkan oleh Santa Teresa dari Avila sendiri. Ya. Oleh karena itu, kekudusan adalah hidup dalam hubungan yang terus. Bukan kadang kita mau bersama dengan Allah, kadang kita dengan diri kita sendiri, tetapi sebuah relasi, hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Hidup yang tak terpisah dari Allah. Nah, inilah yang sangat penting ya, bahwa semangat pengudusan diri itu sebenarnya jalan untuk selalu saya dekat dengan Allah, saya selalu bersatu dengan Allah, melalui apa? Melalui mencari kehendak Allah di dalam diri saya. Oleh karena itu, jalan relasi ini bertumbuh dan berkembang seiring dengan pengalaman hidup kita, ya. Bukan sekedar serangkaian prestasi spiritual atau pencapaian-pencapaian bahwa saya sudah selalu berdoa pada hari ini dan hari itu, saya berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi lebih pada relasi yang sungguh-sungguh bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup doa atau ketika kita berusaha untuk menggapai kekudusan dalam semangat spiritualitas Santa Teresa ini, nanti kita bisa merasakan di sana bahwa saya mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya dengan sukarela, dengan ikhlas. Dan itulah yang saya cari di dalam hidup saya. Ini arti kekudusan ya di dalam spiritualitas Santa Teresa Avila. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sana kita bisa melihat ada tiga pilar sebenarnya ya. Mungkin bukan sesuatu yang asing bagi kita. Tiga pilar yang menjadi jalan pengudusan dalam ajaran Santa Teresa dari Avila. Yang pertama adalah doa batin. Nah, ini kekasan dari Santa Teresa Avila juga. Doa batin menempati tempat yang pertama sebagai fondasi dari kekudusan. Bukan sekadar banyaknya waktu doa, tetapi kualitas relasi yang dibangun. Di dalam doa batin, kita diajak untuk masuk ke dalam pusat jiwa kita, ke dalam diri kita ya. Nanti dalam pengajaran yang berikutnya,
bagaimana kita menjalankan doa batin dan lain sebagainya, nanti kita akan membahas dalam renungan yang selanjutnya ya. Lalu yang kedua yang dibutuhkan adalah kerendahan hati yang sejati. Ini adalah kunci pengudusan karena hanya orang yang rendah hati yang mau atau mengizinkan Allah berkarya di dalam dirinya. Ini sangat penting saudara dan saudariku yang terkasih ya. Kerendahan hati menempati tempat kedua setelah doa batin sebagai kunci pengudusan karena apa? Manusia memiliki kehendak bebas. Seringkali kehendak kita, saya mau hidup lebih baik, saya mau hidup suci, saya mau, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tidak mengizinkan Allah untuk berkarya di dalam diri kita, dengan ikhlas mencari apa yang menjadi kehendak Allah, yang saya katakan di awal tadi, maka kita tidak akan mungkin menggapai apa yang kita inginkan yang baik tadi. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam diriku seperti ada dua hukum yang saling bertentangan ya. Satu hukum Kristus, satu dorongan daging atau hukum dunia. Saya menghendaki apa yang baik, tetapi ternyata yang saya lakukan adalah apa yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu kita berusaha dalam pilar yang kedua ini dengan selalu mengenali kerendahan hati, artinya kita mengenali apa yang menjadi dorongan di dalam hidup saya. Apakah dorongan ini menghantar saya untuk lebih dekat dengan Allah, menjadi sahabat Allah, ataukah saya didorong untuk menjadi musuh dari Allah. Lalu pada pilar yang ketiga yaitu kasih kepada sesama. Saudara dan saudariku yang terkasih, kasih kepada sesama ini dimaksudkan oleh Santa Teresa adalah pengosongan diri demi orang lain. Pengosongan diri itu apa? Mengosongkan diri artinya melepaskan apa yang menjadi kehendak saya, kehendak di dalam hidup saya itu saya lepaskan supaya orang lain bisa bertumbuh, bisa hidup dengan baik. Itu kasih kepada sesama. Misalnya, ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang mungkin sulit di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya, lalu di sana saya diminta ya oleh dorongan kasih itu untuk mengampuni. Nah, pengampunan itu tidak bisa kita berikan kalau kita tidak sungguh-sungguh ya melepaskan ego kita. Kadang keinginan kita adalah untuk membalas. Keinginan kita adalah untuk menuntut tanggung jawab atau menuntut permintaan maaf lebih dulu. Atau dengan syarat-syarat yang lain. Yang penting dia harus bertobat, dia harus meminta maaf, dia jangan mengulangi lagi, maka saya bisa mengampuni. Pengampunan yang demikian itu adalah pengampunan yang bersyarat. Ini tidak masuk di dalam kasih kepada sesama yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila. Pengosongan diri artinya saya sungguh-sungguh. Entahlah pribadi tersebut mau meminta maaf atau tidak, tetapi saya yang merasa sudah dikasihi oleh Allah dan hidup di dalam kasih Allah berkewajiban untuk mengasihi dengan mengampuni. Sebab Yesus pun mengatakan bahwa kalau saya tidak mengampuni, maka saya pun tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ya, next slide selanjutnya. Selain tiga pilar, kita akan berjumpa dengan tantangan ya. Memang tidak mudah selama menjalankan hidup doa untuk menggapai kekudusan adalah sebuah perjuangan sebenarnya. Jalan menuju kekudusan itu sebuah perjuangan. Kekeringan rohani kadang, lalu ada banyak pencobaan ya, seperti saudara dan saudariku mungkin sudah pernah mengalami di dalam kehidupan ini. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya seringkali kita malah merasa kok salibnya semakin berat ya. Oleh karena itu, kadang kita pun disalahpahami, menjadi sebuah kesalahpahaman ya, di dalam pergulatan, di dalam perjalanan diri kita. Kita berkehendak baik, tapi kadang kehendak baik itu tidak diterima oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi oleh keluarga kita sendiri ya. Itu kan sebenarnya sebuah tantangan. Lalu yang berikutnya, Teresa menekankan bahwa rahmat Allah itu cukup. Ini adalah sebuah bantuan. Jadi saudara dan saudariku, kita jangan fokus pada tantangannya, tetapi pada besarnya rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus di dalam perjalanannya juga pernah mengatakan bahwa seperti ada utusan iblis yang menjadi duri dalam dagingnya.
lalu dia sudah berdoa meminta pada Tuhan supaya putusan iblis itu mundur. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa rahmatku cukup bagimu. Maka kalau kita fokus pada rahmat Allah, kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut untuk terus berproses di dalam jalan kekudusan, untuk bisa mencintai Allah lebih dalam lagi, dan mencintai atau menemukan apa yang lebih berharga di dalam hidup kita, yang menjadi kekuatan kita, yaitu Allah sendiri. Santa Teresa dalam tulisannya yang lain mengatakan bahwa barang siapa memiliki Allah, memiliki segalanya, maka Allah saja cukup. Ya, kita lanjutkan slide berikutnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah seperti rangkuman ya dari kata-kata Santa Teresa. Santa Teresa mengatakan demikian, Allah tidak memandang pada banyaknya karya, artinya berapa kali kita melakukan jam-jam doa kita dan lain sebagainya, tetapi pada cinta yang kita letakkan dalam setiap hal kecil. Oleh karena itu, dalam tradisi Santa Teresa Avila, Teresa mengatakan bahwa ukuran dari kemampuan orang untuk memikul atau menerima tanggung jawab atau salib kehidupan adalah cinta. Semakin kita memiliki cinta yang besar, maka kita sanggup untuk memikul tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saudariku, kalau kita dalam hidup ini merasakan seperti hidup saya kok berat sekali ya, hidup saya kok susah sekali ya, coba periksalah di dalam hatimu, apakah saya sudah memiliki cinta yang cukup sehingga saya bisa memikul salib kehidupan saya. Karena sebenarnya salib kesulitan itu adalah sebuah sekolah cinta kasih agar kita bertumbuh di dalam cinta. Semakin kita mencintai dengan banyak, dengan baik, maka kita akan mampu ya memikul atau menanggung salib kehidupan itu demi kebaikan orang lain. Ya, selanjutnya aplikasinya bagaimana untuk hidup kita hari ini? Yang pertama, jalan kekudusan yang diajarkan Santa Teresa mengajak kita untuk memperdalam kehidupan doa kita. Tanpa doa, kita tidak bisa melakukan apa yang baik. Lupa doa, lupa segala yang baik. Dan yang kedua adalah mengosongkan diri dari ego tadi ya, untuk bisa mempraktekkan kekudusan secara sederhana, mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu dengan mengosongkan diri dari ego, artinya melepaskan ego kita. Lalu yang ketiga, membiarkan kasih Allah untuk mengubah hati kita. Kalau ego kita kesampingkan, maka kasih Allah akan berkembang subur di dalam batin kita dan akan mengubah hati kita menjadi seperti hati Allah ya. Kita selalu mendoakan ketika novena Hati Kudus Yesus atau doa-doa kepada Hati Kudus Yesus, jadikan hatiku seperti hatimu. Ya, ini sangat penting saudara dan saudariku yang terkasih untuk kita praktekkan setiap hari. Mungkin bisa kita mulai dengan doa singkat Hati Yesus yang Maha Kudus tadi, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Nah, ini membantu kita untuk melepaskan diri dari ego. Misalnya ya, ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus marah, kita dikecewakan, lalu kita bisa mengatakan, mendoakan di dalam batin kita dengan mengatakan, jadikanlah Yesus, Hati Yesus yang Maha Kudus atau Yesus yang murah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu, supaya kita bisa menerima tanpa sakit hati sikap atau hal-hal yang membuat sebenarnya kita akan berdosa ya kalau kita membenci orang lain. Ya, next selanjutnya. Dan ini adalah pengudusan diri yang praktis yang bisa kita lakukan setiap hari ya. Pengudusan diri dimulai dari hal yang sangat sederhana dalam hidup kita. Yang pertama adalah coba kita rubah di dalam jadwal kita, hidup jadwal harian kita, yaitu tentang kesetiaan dalam doa harian. Kita mulai dulu dengan doa Angelus misalnya ya, 3 kali dalam satu hari itu, 3 waktu kita setia untuk mendoakan itu. Lalu mungkin ketika saya bangun, kita mendoakan doa pagi, mungkin sebelum makan dan tidur. Coba kita mencoba untuk setia dengan doa-doa yang sederhana ini, atau rosario mungkin setiap hari apa, atau kalau mau setiap hari rosario. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh para saudara dan saudariku di LPF ini adalah sebenarnya kesetiaan dalam doa harian, membantu kita untuk bertumbuh di dalam jalan pengudusan. Yang penting bagaimana saya memberikan sungguh-sungguh waktu saya, diri saya ini untuk menguduskan diri saya melalui doa, itu yang pertama. Lalu
kita belajar untuk memaafkan dengan tulus, menerima situasi, ya, apapun yang terjadi dalam diri kita menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga tidak menjadi sebuah beban, dan kita diminta untuk selalu siap, sedia untuk mengampuni, ya, memaafkan. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi jujur di tengah godaan untuk pura-pura, hidup dalam kepura-puraan. Kan dewasa ini banyak hidup di dalam kepura-puraan atau membuat seolah-olah pencitraan ya di dalam diri kita, di hadapan orang lain, dalam relasi, ya, di dalam keluarga. Artinya hidup secara jujur ini mengajak kita untuk tadi mengekspresikan apa yang benar yang ada di dalam diri kita. Lalu yang terakhir yaitu menjadi selalu hadir ya secara utuh bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ada bersama di dalam keluarga, ya saya hadir, hati dan pikiran saya bersama dengan anak saya, dengan suami saya atau dengan istri saya. Dan menghadirkan diri secara utuh itu artinya juga memberi perhatian yang utuh. Terkadang kita hadir tapi tidak utuh karena tanpa kesadaran. Kita ada di rumah, kita bersama dengan keluarga. Tetapi pikiran dan hati kita untuk orang lain, untuk pekerjaan, untuk kepentingan yang lain ya. Sehingga kita tidak hadir secara utuh dan tidak memiliki waktu untuk memberikan cinta kita, kasih kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada sesama kita. Nah, inilah yang akan menjadi bagi kita jalan untuk pengudusan diri setiap hari. Dan yang terakhir, next, sebagai kata penutup, Santa Teresa mengatakan demikian ya. Santa Teresa menunjukkan bahwa kekudusan adalah hidup yang berakar dalam kasih yang radikal kepada Allah. Artinya kasih yang berakar, yang sungguh-sungguh kepada Allah, yang mengalir menjadi kasih bagi sesama. Perjumpaan kita dengan Allah di dalam doa akan menjadi perjumpaan kasih pula dengan sesama. Bukan soal tidak pernah jatuh, ini kita ingat baik-baik, saudara dan saudariku yang terkasih, bukan perkara saya gagal di dalam mengasihi. Mungkin hari ini saya sudah bertekad untuk bisa sabar, tetapi setelah itu yang saya lakukan mungkin saya tidak sabar. Tetapi ketika kita menyadari, oh saya tadi sudah salah ya, lalu saya meminta maaf dan mencoba lagi, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan soal tidak pernah jatuh, tetapi kembali dan bertahan dalam kasih yang setia. Ini renungan pagi kita untuk belajar bersama dengan Santa Teresa Avila. Semoga membantu saudara dan saudariku yang terkasih untuk bertumbuh ya di dalam kekudusan dan pengudusan diri setiap hari. Kemuliaan bela Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih. Saya Terima kembali. kasih Romo Bona.